Tahun lalu kan gue udah sempat nge-review yang 361 degree Zen.00 X Aaron Gordon. Jujur sempat ketipu sih, gue pikir itu merupakan sepatu signature pertamanya si Aaron Gordon bareng 361 degree. Ternyata bukan, itu kan cuma sepatu yang udah ada, model sepatu yang udah ada, tapi kemudian dijadiin player edition. Jadi banyak yang ketipu lah ya istilahnya, dikira itu udah merupakan signature seriesnya si Aaron Gordon. Ternyata tahun 2021 ini, atau lebih tepatnya akhir tahun 2020 kemarin ya, itu keluar tuh 361 degree AG1. Jadi merupakan signature yang resmi lah, signature pertamanya si Aaron Gordon. Jadi sebelum yang AG2 keluar, ada baiknya gue buru-buru nge-review yang AG1 kali ya. Ini terlihat complicated. Yo, what's up abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau initial review sepatu basket 361 degree AG1. Ini merupakan signature shoes pertamanya Aaron Gordon bersama brand asal China 361 degree. Kenapa di awal video gue bilang complicated? Karena memang nih sepatu kelihatan ribet banget sih. Ya nggak sih? Abas kalian gimana? Lihat sepatu ini kelihatan kayak, wah, nuansanya emang signature banget sih. Kayak banyak banget teknologinya, banyak tumpukan materialnya. Harga retailnya cuma 1,3 juta di NCR Sports. Kalau abas kalian pengen ngecek, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Jangan lupa kalau abas kalian kop sepatu ini di NCR Sports, pakai kode asupan basket pada saat akan check out supaya dapat promo free ongkir up to Rp50.000. Tapi terakhir gue lihat sih udah pada sold out sih di NCR Sports. Sejauh ini udah ada 4 colorway yang gue tahu untuk sepatu 361 degree AG1 ini. Jadi ada yang warna biru ini, terus ada yang warna Orlando Magic tapi yang home teamnya, jadi lebih banyak putihnya. Ada yang warna hitam juga, dan satu lagi tuh ada yang warna purple and pink gitu deh. Terus juga baru-baru ini mereka ngeluarin 361 degree AG1 SE. Jadi ada tambahan SE-nya. Itu tuh kayak semacam upgrade dari sepatu AG1 ini. Kalau di Adidas tuh mirip-mirip kayak Dame 7, terus ada Dame 7 XT Ply. Nah itu tuh kayak gitu. Jadi yang berubah cuma uppernya doang, tapi teknologi midsole sama outsole-nya setahu gue sama. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, gue mau ngebahas siluetnya dulu. Siluetnya sih menurut gue kelihatan bulky gitu, terus kelihatan futuristik juga, kelihatan kayak sepatu robot gitu. Mirip-mirip kayak yang Zen.00 kemarin. Kayaknya emang gaya-gaya desainnya 361 degree tuh ya kayak gini-gini nih, yang robot-robot gini nih, yang futuristik. Tapi yang patut di-appreciate adalah detail-detailnya yang demikian banyak, dan emang biasanya sepatu-sepatu dari brand China tuh emang nggak pernah pelit sih kalau soal detail. Kemudian fitur-fitur sama teknologi apa aja yang ada di sepatu ini? Kita mulai dari outsole. Outsole-nya pakai bahan solid rubber untuk yang colorway ini. Kalau yang colorway lain gue lihat ada yang translucent juga, tapi khusus yang biru semua ini pakainya sih bahan solid rubber. Kemudian traction patternnya nggak jelas sih, kayak ada garis horizontal, garis vertikal, ada bulat-bulat juga, ada radialnya juga, ada lingkaran-lingkaran besarnya. Sepertinya tujuannya adalah untuk mengcover pergerakan ke segala arah. Terus juga traction patternnya kalau gue tekan-tekan cukup soft. Aneh juga karena biasanya sepatu-sepatu dari brand China tuh kuat-kuat untuk outdoor, dibikin durable tractionnya, tapi untuk sepatu si AG1 ini soft banget sih, malah bisa dibilang. Jadi sepertinya dugaan awal gue sih ini bakalan nggak kuat untuk main outdoor ya, tapi nanti kita lihat aja di performance review. Kemudian detail-detail di bagian outsole itu ada logo Aaron Gordon di bagian pivot point. Kemudian kayak ada tulisan koordinat gitu, tapi gue nggak tahu koordinatnya ini melambangkan apa.
Terus kita lanjut ke midsole. Nah, midsole-nya ini paling menarik untuk dibahas sahabat sekalian. Jadi midsole-nya ini ribet banget, terdiri dari 4 layering gitu, ada 4 tingkat gitu di bagian midsole-nya. Nanti gua akan sertain gambarnya supaya sahabat sekalian lebih jelas. Jadi di tingkat yang paling bawah itu ada quick bone. Quick bone ini semacam shank plate gitu untuk memberikan torsional support. Kemudian di atasnya quick bone itu ada quick foam. Quick foam itu teknologi cushioning milik 361 Degree. Jadi mirip-mirip kayak bus sih ya. Kalau gua coba yang waktu itu di Zen.00 itu kan juga pakai quick foam. Gue kurang suka sih, sebenarnya softnya dapet, impact protectionnya bagus, tapi kayak kurang responsif gitu, jadi semacam memperlambat pergerakan gue, bikin kaki jadi males lah ya karena terlalu nyaman mungkin. Nah, tapi kalau di sepatu AG1 ini kayaknya bakalan beda. Quick foamnya itu dikasih kayak caging gitu, pakai bahan TPU piece gitu, dan mereka namain ini Quick Balance. Asik ya, kalau di sepatu brand China tuh semua teknologinya ditulisin di sepatunya, jadi gue tinggal baca. Jadi harapan gue di sepatu AG1 ini quick foamnya nggak terlalu kempes kayak yang di Zen.00 kemarin. Harusnya bakalan lebih enak. Kemudian di lapisan terakhir yang paling atas itu ada Neo Foam Organ. Jadi Neo Foam Organ ini apa ya, semacam pylon lah ya, pylon biasa lah kalau di Nike, kayak EVA lah, EVA foam. Jadi kalau boleh gua kira-kira nih, cara kerjanya mirip-mirip kayak sepatu basket Nike Renew Elevate. Nike Renew Elevate kan gitu tuh, jadi bawahnya cushioning Renew, tapi terus atasnya ditumpuk sama EVA foam lagi, atau yang biasanya Nike nyebutnya sih pylon. Kemudian kita lanjut lagi ke upper material. Wah, ini sih upper materialnya gila, berasa premium banget. Ini pakai bahan knit gitu, dan knitnya tuh berasa tebel tapi nggak kaku, tetap fleksibel gitu. Kemudian ada berbagai fuse overlay, dan menurut gue fuse overlay-nya lumayan tebel-tebel, kayak yang di bagian toe ini fuse overlay-nya kayak 2 lapis gitu, jadi tebel banget. Kemudian di sekitaran eyelets juga, di sekitaran lubang tali, kemudian di sepanjang bodi samping sepatunya juga ada fuse overlay lagi yang bintang-bintang gitu, dikasih detail bintang-bintang. Di setengah ke belakang itu juga ada bahan synthetic leather lagi, terus kayak ada semacam bahan plastik lagi di bagian heel. Ada pull tabnya juga dikasih kayak garis-garis gitu. Wah, detailnya banyak banget sih, gue sampai bingung nih pengen ngebahasnya gimana. Detail-detailnya nggak usah gue sebutin satu persatu lah ya, nanti abah sekalian lihat aja di videonya ya. Pusing gue nyebutinnya, banyak banget nih soalnya. Nah, kemudian yang mesti gue bahas di bagian lacing system itu ada teknologi Morfit. Jadi kayaknya si Morfit ini tuh entah maksudnya merupakan 2 kabel nilon yang paling depan, atau kemungkinan juga merupakan keseluruhan lacing systemnya ini yang pakai kabel nilon ini. Jadi ketika gua ngencengin tali sepatunya, ini kabel nilonnya nih bakalan ngencengin seluruh midfoot ini nih, jadi memberikan lockdown yang luar biasa. Lanjut ke material lidah, ini lidahnya pakai bahan mesh yang bolongannya gede-gede gitu supaya memberikan sirkulasi udara yang baik. Kemudian kalau paddingnya sih standar sih, nggak tebel-tebel banget tapi juga bukan yang tipis banget. Padded colornya gokil nih, tebel banget. Ini pasti akan memberikan kuncian yang baik nih untuk area ankle. Insole-nya juga lumayan tebel, mirip-mirip kayak, ya sama lah kayak yang Zen.00 kemarin. Material talinya standar yang bulet-bulet tebel gitu, yang nggak gampang lepas tau gue ini. Oke, sekian initial review gue untuk sepatu basket 361 Degree AG1 ini. Sepatu yang luar biasa, banyak teknologi, banyak banget yang bisa dibahas. Pokoknya serba banyak, ribet banget dah nih sepatu. Kalau dari segi siluet ya, untuk casual, gue sih nggak banget lah. Ini bentuknya tuh basket banget. Terus juga kalau dari
bobotnya yang cukup berat, nggak ringan-ringan amat. Menurut gue sih kurang nyaman kalau untuk dipakai seharian. Gua rasa sih sepatu ini emang khusus buat di lapangan basket doang. Jadi 361 Degree tidak merancang sepatu ini untuk casual juga. Mungkin itu salah satu kelebihan dari brand Nike atau Adidas ya. Mereka mampu membuat desain sepatu basket yang cocok buat dipakai di luar lapangan juga. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like and share semua video-video yang udah Abbas tonton di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. I'm Ferdy Brainwash. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.